Orang kalau baik ya baik, orang kalau tak baik ya tak baik. Tapi sekarang ada orang yang tidak baik, ada orang yang blow on, tapi mengupahkan orang untuk membayarnya. Kalau sekarang para buzzer ada sebagainya lah sekarang, Pak, bayar orang untuk memuji-muji kita. Sesungguhnya kita adalah orang bohong, orang yang palsu, tapi memuji-muji kita, kita sebarkan pujian kepada kita. Itu siksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita awali kajian pada pagi yang berbahagia ini. Tentunya kita menyampaikan kepada junjungan alam, junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta sahabat beliau sekalian. Baiklah kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian di antaranya yang hendak beriman meminta sesuatu kepada sang Rasul. Ya Muhammad, ketika saya beriman, ketika kami mengikuti akan ajaran-Mu, apa yang dirimu berikan kepada kami? Atau ketika kami tidak mengikuti akan dirimu, kami berbantah dengan kamu, hukuman apa yang dirimu berikan kepada kami? Ini permintaan orang-orang yang hidup bersama Nabi pada waktu itu, ketika Nabi mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Kenapa masyarakat Makkah ada pemikiran seperti itu? Karena dahulunya ketika Fir'aun mengajak orang untuk mentuhankan akan dirinya,
Fir'aun akan memberikan reward, memberikan berbagai macam hadiah kepada orang-orang yang mengatakan dirinya Tuhan. Tentu kepada orang-orang yang ingkar kepada Fir'aun itu akan diberikan azab, dihukum pada waktu itu. Ketika Fir'aun berkuasanya sangat lama, mencapai 400 tahun di bumi Mesir, berbagai kekejaman yang ia lakukan dan berbagai ketidakadilan yang diperlakukan kepada masyarakat. Orang-orang Qibti, orang-orang Bani Israel bekerja. Semua hasil pekerjaannya diberikan kepada raja, kepada Fir'aun. Dia hanya diongkoskan untuk makan sehari-hari. Saking lamanya bekerja, saking lamanya berkuasa, Fir'aun sampai mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Saya adalah Tuhanmu yang sangat tinggi. Begitu pula dengan Namrud, bahkan dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Kita kenal hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum hijrahnya ke Madinah, Nabi pernah hijrah ke Taif. Namun dalam melakukan hijrah ke Taif itu Nabi gagal. Artinya digagalkan oleh pemuda-pemuda Taif di perbatasan. Kenapa seperti itu? Ketika Nabi dibaikot di Makkah dengan berbagai macam pembaikotan, termasuk baikot ekonomi, baikot pergerakan, apalagi media pada waktu itu memang tidak ada media kecuali hanya media lisan. Akhirnya Nabi berencana untuk hijrah ke Taif. Rupanya hijrahnya Nabi ke Taif ketahuan kepada Abu Jahal, bocor kepada Abu Jahal. Lalu Abu Jahal menyampaikan berita ke Raja Taif, seraya memberikan hadiah 300 ekor onta untuk menolak kedatangan Muhammad bin Abdullah pada waktu itu. Nabi nak tahu kebocoran rahasianya. Lalu Nabi berangkat bersama Zaid bin Harisah dan bersama beberapa teman yang lain. Setibanya di perbatasan Makkah dan Taif, rupanya Nabi ditolak oleh pemuda-pemuda Taif. Nabi diperolok-olok, Nabi dihajar, dilemparkan dengan batu, dengan pelepah kurma, bahkan dengan kotoran onta pada waktu itu. Nabi tidak berdaya, bahkan berdarah di betis dan di keningnya. Nabi pun terkapar di bawah pokok kurma. Ketika Nabi sedang tidak berdaya, tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam yang sangat gagah dan perkasa. Jibril dengan kekesalannya mengatakan kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, masa iya? Ini orang tidak kenal dengan Anda, sampai memperolok-olokkan Anda dan melemparkan dengan batu, bahkan Anda berdarah." Dengan marahnya Jibril, "Wahai Muhammad, izinkan kepadaku, akan kuhancurkan negeri ini bersama dengan penduduknya, laksana kuhancurkan negeri Nabi Lut dan penduduknya." Apa kata Muhammad? "Ya Jibril, lah, jangan kau lakukan itu. Hari ini mereka menolak saya. Hari ini mereka tidak terima saya. Tidak lain karena mereka tidak tahu
siapa sesungguhnya saya ini. Aku diutuskan Allah bukan untuk membunuh, bukan untuk menghancurkan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutuskan adalah untuk memperbaiki akhlak, budi pekerti manusia. Hari ini mereka menolak saya, namun di dalam zuriatnya, anak cucu dan keturunannya tentu ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau hari ini mereka kita bunuh, tentu kita akan membunuh anak cucu mereka yang seyogianya akan beriman kepada Allah dan Rasul. Seraya Nabi berdoa, Allahumma hadil qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah mereka karena mereka tidak tahu. Apa yang saya katakan? Dahulu kepada orang-orang yang ikut dengan Abu Lahab dan Abu Jahal diberikan hadiah. Kenapa? Karena Abu Lahab dan Abu Jahal merupakan orang yang kaya raya pada waktu itu dan mampu segala-galanya untuk memberikan kepada pengikut-pengikutnya. Seraya kepada orang yang menolak ikut Abu Jahal, ikut Muhammad, dihukum, disiksa dengan berbagai macam siksaan pada waktu itu. Tetapi ketika orang-orang minta kepada Muhammad, ya Rasulullah, ketika aku mengikutimu, apa yang kau berikan? Ketika tidak, apa pula yang kau berikan? Ketika itu Allah berfirman dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am ayat 48. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidaklah kami mengutus para rasul kecuali untuk membawa kabar gembira dan kabar takut. Faman amana waslaha, maka siapa yang beriman dan beramal soleh, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada takut atas mereka, mereka pula tidak gundah nanti pada hari kiamat. Jadi Bapak Ibu muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin. Tidak kami utus para rasul kecuali dua. Apa itu? Illa mubasyirina wa mundirin. Kecuali untuk menyampaikan kabar gembira kepada kita. Apa kabar gembiranya muslimin sekalian? Man amana bil jannah, orang-orang yang beriman akan mendapat surga. Wa man kafara binnar, sementara orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir nanti akan mendapat neraka pada hari kiamat. Itu saja. Sampai hari ini kalau kita beriman kepada Allah dan Rasul, nanti pada hari kiamat kita mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul, nanti pada hari kiamat akan mendapat neraka Allah. Itu saja. Itu yang paling inti daripada kerasulan. Semua rasul-rasul termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mampu memberikan apa-apa kepada kita, yang mampu hanya itu saja. Dari itu, faman amana waslaha, maka siapa pula yang beriman dan beramal soleh,
mendapat dua, fala khaufun alaihim, maka tidak takut atas mereka. Orang yang beriman sampai hari ini dan beramal soleh kehidupannya tidak pernah takut. Artinya dengan berbagai macam problema di dunia, kemiskinan, kekayaan, kemudaratan, ancaman dan sebagainya, kita tidak pernah takut. Orang beriman tidak pernah takut. Walahum yahzanun, nanti pada hari kiamat pun tak gundah. Ketika kita azab neraka Allah Subhanahu wa taala, kita tidak merasa risau. Aman-aman saja bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beramal soleh. Ini satu, ini yang paling inti muslimin sekalian. Walladzina kadzabu biayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Adapun orang-orang yang membohongi dengan ayat-ayat kami, mereka akan ditimpa azab dengan sebab kefasikan yang mereka lakukan. Lalu ada orang yang membohonginya. Artinya ketika Nabi tidak mampu memberikan apa-apa di dunia kepada kita, membohongi Nabi dan membohongi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menimpakan azab. Muslimin sekalian, ketika berbicara masalah azab, azab Allah itu ada tiga. Yang pertama, azab di akhirat itu pasti kita akan mendapat neraka Allah. Orang-orang yang bohong akan mendapat neraka Allah. Yang kedua, azabnya di dunia dengan berbagai azab. Allah mampu memberikan azab kepada kita dari atas kita. Huwal qahiru ayyab'asa azaban min fawqikum. Allah mampu mengirimkan azab yang datang dari atas kamu. Wa min tahti arjulikum, azab pula bisa datang di bawah kaki. Bagaimana azab yang datang di atas kamu? Sebagaimana azab yang pernah terjadi pada waktu Nabi lahir. Kita membaca sejarah menjelang Nabi Muhammad SAW lahir ke permukaan bumi, ada tentara bergajah yang datang dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha, di mana Abraha itu membangun sebuah bangunan di Yaman untuk menandingi pembangunan Ka'bah yang ada di Mekah. Kenapa dia menandingi itu? Untuk menghasilkan ekonomi Yaman. Dia melihat orang berbondong-bondong datang ke Mekah karena ada situs Ka'bah pada waktu itu, sehingga masyarakat sekitar bisa berjualan, bisa menyiapkan hotel tempat penginapan. Orang kaya di Makkah karena ada Ka'bah. Dibangunlah bangunan di Yaman sana yang lebih hebat daripada Ka'bah. Semoga orang datang ke sana. Namun orang tak muncul kunjung ke Yaman. Lalu marahnya Abraha. Dia sepakat dengan para tentaranya, dengan tanknya gajah, ayo kita hancurkan Ka'bah. Berangkatlah dia pada waktu itu. Mendekati Mekah, dia merampas semua binatang-binatang masyarakat. Ada gandum punya masyarakat dirampas oleh Abraha bersama dengan bala tentaranya yang kejam.
mendekati Ka'bah, dia bertemu dengan seorang tokoh yang bernama Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Wahai Abdul Muttalib, ya kenapa? Hari ini saya ingin menghancurkan Ka'bah ini. Bagaimana dengan Anda? Ngelawan ataupun tidak? Tidak. Kami pun tak mampu melawan Anda. Karena Anda gagah, Anda perkasa, Anda hebat. Satu saja yang kuminta kepadamu, hai Abraha. Kalian tadi telah merampas harta kami, binatang ternak kami, hasil pertanian kami, kembalikan. Itu punya kami. Kembalikan semuanya. Sementara di Ka'bah ini bukan punya saya, bukan punya kami, tapi punyanya Allah. Silakan. Lalu Abraha dikembalikan semua curiannya, rampasannya kepada orang Makkah, dan dia siap untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika pasukannya sudah berhadapan dengan Ka'bah ingin dihancurkan, tiba-tiba datang burung ababil Pak di atas, macam pesawat tempur saja. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Burung-burung itu melontarkan batu di atas raja-raja bergajah, pada tentara-tentara bergajah. Yang batu itu diambil daripada tanah-tanah dari neraka Sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Allah jadikan mereka bagaikan dedaunan yang putus-putus, hancur berkeping-keping. Abraha bersama dengan tentaranya dan gajahnya. Itu kejadiannya menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu azab datang dari atas. Au min tahti arjulikum, adapun azab datang di bawah kakimu. Gempa, tsunami, termasuk 18 tahun yang lalu terjadi di Aceh. Itu azab datang di bawah kaki. Allah akan memberikan azab kepada orang-orang yang sombong dan orang-orang yang bohong. Dulu kita kenal Allah berikan azab kepada Qarun. Si Qarun itu adalah sombong, pelit dan bohong. Ketika Qarun kaya raya, kayanya Qarun sebanding dengan kayanya Nabi Sulaiman. Luar biasa. Ada 70 ekor kuda, kerjanya hanya mengangkut kunci gudangnya Qarun. Yang isi gudang itu emas, intan, berlian dan mutiara dan berbagai barang-barang yang lain. Satu ketika Musa memerintahkan Baitul Malnya untuk mengambil zakat sama Qarun. Datanglah petugas minta zakat. Qarun itu marah, pelit, diusir orang itu. Tak sampai di situ, Qarun pun marah kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bagaimana marahnya Qarun kepada Musa ketika diminta zakat? Satu ketika muslimin sekalian turun ayat tentang zina. Karena isi Taurat dengan Al-Quran dalam masalah zina kurang lebih sama. Apa isi Taurat? Orang yang berzina kalau sudah kawin rajam, bunuh mati. Ini isi Taurat ini. Orang berzina yang masih lajang cambuk 100 kali, sama dengan Al-Quran.
Lalu Nabi Musa mengumpulkan masyarakat untuk mensosialisasikan akan kandungan itu. Kalian jangan melakukan perzinahan. Kalau kalian melakukan zina, kalian akan dihukum. Kalau sudah kawin, dihukum mati. Kalau belum kawin, jambuk 100 kali. Qarun sudah ada di situ, dan bersamanya ada seorang wanita cantik untuk berpura-pura hamil, untuk mempermalukan Nabi Musa. Qarun duduk tangan, ya Musa, apa yang kau sampaikan itu untuk kami, untuk kamu, atau untuk kita? Ya, untuk kita semua, kata Musa. Bang, itu perempuan, apa kau lakukan dengan perempuan itu? Dia menuduh Nabi Musa berzina. Akhirnya si perempuan ini terbangun dan bangkit. Rupanya dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memihak kepada Qarun, dia memihak kepada Musa. Saya tidak dihamili oleh Musa, dan saya tidak hamil. Lalu melepaskanlah pura-pura hamilnya itu. Nabi Musa marah sebagai manusia. Dicodongkan, ngetincok juga. Ngetincok Nabi Musa. Iut Qarun beli bumur. Dadah. Rupanya Qarun belum menyerah dengan statementnya. Ketika badannya sudah tertelan oleh bumi sampai ke dada, dia masih mengatakan, ya Musa, engkau sangat kejam. Ingin kamu bunuh diriku, kau ambil akan hartaku. Jodongkan Musa, dicidot dengan ditelan semuanya. Qarun bersama dengan barang-barangnya di setiap gudang yang ada di Mesir, semuanya diikut oleh bumi, ditelan oleh bumi. Itu masa. Maka kalau sekarang kita ingin mencari harta karun, silakan. Tapi dengan Bengal aja, gempa di Mesir. Itu azab datang di bawah. Au min tahtadulikum, au yulbisakum syi'a, atau Allah mencampurkan kamu dalam kelompok yang saling bertikai. Itu azab Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, azab Allah tidak dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk mental. Kepada orang-orang yang membohongi, kepada pembohong, Allah azab dengan azab mental. Kita dihukumkan, diviralkan oleh masyarakat kita sebagai pembohong. Kita sebagai manusia palsu, palsu segala-gala. Itu azab Allah. Sehingga ingin menutupi kepalsuan yang ada sama kita, kita sewa orang untuk membenarkan kita. Ini Pak yang tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya, Pak. Orang kalau baik ya baik, orang kalau tak baik ya tak baik. Tapi sekarang ada orang yang tidak baik, ada orang yang blow on, tapi mengumpahkan orang untuk membayarnya. Kalau sekarang para buzzer ada sebagainya lah sekarang, Pak, bayar orang untuk memuji-muji kita. Sesungguhnya kita adalah orang bohong, orang yang palsu, tapi memuji-muji kita, kita sebarkan pujian kepada kita. Itu siksa, itu siksa batin. Kendati pun kita kaya raya, kita punya jabatan tinggi, tapi hati ini sangat-sangat tersiksa, muslim sekalian. Kenapa?
Karena yang namanya pembohong, ia akan dibela oleh pendusta. Akan dikelilingi oleh penjilat. Akan disanjung oleh pengkhianat. Akan didoakan oleh munafik dan dikendalikan oleh iblis. Itu pembohong, Pak. Dan itu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab tidak dalam bentuk fisik, tapi azab dalam bentuk mental. Dan itu sangat membahayakan kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada orang yang ada di sekitarnya. Muslimin sekalian, ada dua benda, ada besi dan ada kapas. Ada besi dan ada kapas. Hakikatnya besi itu tenggelam di air, Pak. Kapas terapung. Itu hakikatnya, Pak. Tapi sekarang terbalik, Pak. Besi terapung, kapas tenggelam. Kenapa besi terapung, kapas tenggelam? Karena ada tumpangan, Pak. Karena ditumpang, kapas akan tenggelam, diinjak, dan besi terapung. Tapi ingat, sekuat-kuat yang namanya tumpangan, lama ia akan berkarat, akan menggeratan. Ketika tumpangan itu mekarat dan geratan akan patah, akan kembali kepada habitatnya. Besi tenggelam, kapas terapung. Jadi uronyo leureng yang tegan gabah, leureng yang tumpang busau. Tapi tunggu-tunggu sekalian, ingatlah, yakinkanlah bahwa itu akan berbalik sebagaimana mestinya. Kapas akan terapung, besi akan tenggelam. Kenapa? Karena tumpangan itu adalah para pembohong dan pendusta. Itu maka Allah katakan, walladzina kadzabu biayatina yamassumul adzabu bima kanu yafsukun. Orang-orang yang membohongi dengan ayat-ayat kami, mereka akan ditimpa azab dengan apa yang telah mereka lakukan. Nggak lama kok kita sekarang. Bayangkan Firaun, 400 tahun dia berkuasa, akhirnya dia hancur. Bagaimana hancurnya Firaun, muslimin sekalian? Nabi Musa alaihissalatu wassalam setelah pergi dahulu meninggalkan Mesir karena menamparkan orang Qibti, dia pergi ke negeri Nabi Syuaib. Di sana dia menikah dengan anak Nabi Syuaib, yaitu Samurah. Dia kembali ke Mesir. Allah berfirman kepadanya, hai Musa, sekarang kamu jadi nabi, tolong datangi Firaun. Sampaikan kabar kepadanya bahwa kamu sebagai rasul. Ya Allah, saya tidak berani, ya Allah, karena saya pernah hidup di rumahnya selama 30 tahun. Lagi pula saya tidak jelas berbicara. Nabi Musa kidal, Pak, nggak jelas berbicaranya. Ya Allah, tolong berikan teman kepadaku, yaitu Harun. Allah angkatlah Nabi Harun sebagai nabi, yaitu abang Nabi Musa. Datang berdua kepada Firaun untuk menyampaikan saya sebagai nabi. Singkat cerita, Firaun dengan berbagai cara melawan Nabi Musa itu. Salah satu perlawanan Firaun kepada Musa, Firaun kumpulkan ahli-ahli sihir satu lapangan. Lalu di tangannya ada tali dan jadi ular.
Rupanya Musa di tangannya juga ada tongkat jadi ular, ditelan semua tali-tali itu. Lalu orang-orang ahli sihir yang tadi hebat-hebat semuanya beriman kepada Allah dan kepada Musa. Akhirnya Firaun marah dan dikejar Musa pas sekalian. Rupanya kejaran Firaun itu, Musa berhadapan dengan Laut Merah. Mau maju laut, mau mundur tembok. Musa tak berdaya. Ketika tidak berdaya, muslimin sekalian, hanya satu kata yang bisa diucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kalimat yang diucapkan oleh kakeknya Ibrahim ketika Namrud melemparkannya ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika itu Allah belah lautan dengan tongkatnya Musa. Musa nyebrang ke sana. Apa kata Allah di surah Al-Baqarah? Wa idza faraqna bikumul bahra fanjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kami membelah lautan untukmu hai Bani Israel, wa aghraqna ala fir'auna, dan kami tenggelamkan akan Firaun dan bala tentaranya. Kamu menyaksikan itu. Allah belah lautan menjadi dua gunung. Sesampainya Musa di sana, Firaun tenggelam dalam Laut Merah. Ingat pas sekalian, nah nyaman itu. Inti disebutku sekalian, inti ilmu. Allah tidak pernah memberi kemenangan kepada orang kafir. Tidak pernah. Tidak ada satu jalan pun kemenangan kepada orang kafir. Kemenangan tetap berada di orang Islam. Cuma lama dan cepatnya saja. Yang jelas orang kafir itu pasti hancur di muka bumi ini. Allah berikan kemenangan kepada orang Islam. Kenapa? Iskariman mursyahidan, karena hidup orang Islam itu mulia, mati syahid. Ketika kita menang segala-galanya, kita mulia, bangga memang. Ketika mati kalah syahid. Orang kafir ketika menang bangga, ketika mati konyol. Itu yang membedakan kita. Bagaimana hebatnya Namrud, tapi Allah kalahkan dengan Ibrahim. Bagaimana hebatnya Firaun, Allah kalahkan dengan Musa. Bagaimana hebatnya Abu Lahab dan Abu Jahal, Allah kalahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan berbagai macam sejarah. Cuma lama dan cepatnya saja kita bersabar. Sekali. Satu ayat lagi. Qul la aqulu lakum inni khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir wa fala tatafakkarun. Katakanlah wahai Muhammad, aku tak mengatakan begini, samaku ada gudang-gudang Allah. Tidak ada apa. Jadi hana gudang Nabi Muhammad SAW untuk memberikan apa-apa kepada kita, tidak. Wala alamul ghaib, aku pun tak mengetahui yang gaib-gaib. Dan aku tak mengatakan begini aku ni malaikat. In attabi'u illa ma yuha. Aku tak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Apa yang kusampaikan kepada kalian semuanya wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya saya adalah manusia sama dengan kalian. Sama. Nabi sama dengan kita.
makan, minum, hidup, mati, senang, susah, ya, punya ayah, punya anak sama dengan kita. Apa ya Allah? Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu Tuhan yang satu. Nah, wahyu pertama muslimin sekalian. Maka siapa saja yang hendak bertemu dengan Allah, silakan beramal soleh dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan siapapun. Jadi saya tak mengikuti hawa nafsu kecuali apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Katakan wahai Muhammad, adakah sama orang yang buta dan orang yang melihat, orang yang beriman dengan orang-orang kafir? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak mau berpikir? Intinya, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ketika kalian komitmen membantu Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membantu kalian. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah kepada yang di bumi, Allah akan sayang kepadamu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.